جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan bercurah atas junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah apa-apa yang kita perbuat di dunia ini itu memiliki nilai ibadah yang nantinya ketika kita telah meninggal dunia kita berharap apa-apa yang kita lakukan tersebut dapat menolong kita dan dapat memberi manfaat dengan kita. Di dalam sebuah riwayat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid aw ila majlisil ilmi," fi riwayatil akhar, "Man ghada ila majma'il khair la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allima kana ajruhu ka ajri hajin tamin hijjatuh." Siapa orang yang mereka itu berangkat duduk di tempat-tempat yang baik, tujuannya tidak lain menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, orang tersebut akan diberi ganjaran atau pahala oleh Allah yang nilai pahalanya itu seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan Allah sempurnakan akan hajinya. Artinya orang yang senang dengan menuntut ilmu, dia akan nanti di yaumil akhir dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama rombongan golongannya orang yang hajinya mabrur atau hajinya diterima. Tidak lain ganjaran bagi orang yang hajinya mabrur, laisahu mabrur jazaohu illal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak bagi orang yang diterima hajinya kecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap diberikan oleh Allah dengan ganjaran tersebut. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kita Allah jadikan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia. Kita dijadikan oleh Allah, coba kalian merenung apa sebetulnya tujuan kalian itu Allah wujudkan di alam dunia ini. Coba kalian pulang nanti ke rumah, kalian berpikir, saya ini diciptakan oleh Allah ini tujuannya untuk apa? Allah jelas-jelasan melalui lisan Nabi kita Sayyidina Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali mereka itu kuberi tugas yang tugas mereka adalah menjadi abdiku, adalah menjadi hambaku yang mereka harus banyak beribadah kepadaku. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah ini adalah sesuatu yang akan Allah tanyakan kepada kita. Waktu yang kita jalani ini tidak gratis dari Allah. Waktu yang kita lalui ini tidak cuma-cuma Allah berikan kepada kita,
Jangan dia berpikir waktu masa kecil dia itu tidak ada nilainya nanti. Jangan pian pikir duduknya pian di majelis taklim tidak ada nilainya nanti. Jangan pian pikir lalainya pian daripada tugas yang Allah berikan kepada pian di dalam kehidupan. Jangan pernah pian berpikir bahwa Allah akan lupa dengan itu semua. Pasti Allah akan mempertanyakan hal-hal tersebut dan kita akan mempertanggungjawabkan hal-hal itu. Yang menjadi pertanyaan paling intinya, apakah kita dapat mempertanggungjawabkannya ataukah justru kita akan kebingungan di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Allah. Kita jadi yang dikirakan. Tidak usah yang berpikir yang lain, tidak usah. Yang kerja dipersilahkan, tapi yang penting tujuan niat yang di dalam pekerjaan itu memang betul untuk ibadah, yang mana hasilnya nanti, uangnya nanti yang digunakan untuk syiarnya Allah, yang digunakan untuk membesarkan anak, yang anak-anak yang itu nanti menjadi pejuang-pejuang yang membela agama Allah. Namun biar tidak ada tujuannya hidup ini, apapun yang dia lakukan kalau tidak dia niati dengan kebaikan, maka perbuatan yang akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Sia-sia duduknya di majelis taklim karena ada niat wujudnya, sia-sia. Gulingnya karena ada niat untuk supaya badannya makainya bangun menggawe sembahyang subuh. Gulingnya guling keluyuhan. Dia pulang karena capek, kemudian tidak ada niat bahwa saya istirahat ini, saya lelah karena bekerja ini. Saya tidur ya Allah, mudah-mudahan besok pagi saya bangun, Kau berikan kesehatan supaya saya bisa melakukan ibadah kepadamu. Pembukanya adalah sholat subuh, mungkin pembukanya adalah sholat tahajud, atau mungkin pembukanya adalah sholat fajar. Yang penting kita punya niat dan tujuan yang baik dalam perkara itu. Tapi apa yang ada niatnya, cerita akhirat itu bukan cerita hayal. Cerita datangnya hari akhir itu bukan cerita rekaan semata-mata. Itu kisahnya bujur. Itu ceritanya nyata. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah ceritakan di dalam setiap surat yang kita baca. Berapa banyak kita ini diseru oleh setiap majelis-majelis, oleh setiap masjid, setiap Jumat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah perjalanan yang sementara. Kita akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut? Ada apa bedanya? Ulun biar aja, ulun biar aja dipegang ini. Kayaknya apakah Allah Ta'ala adil hadapi buat jangan gitu. Kalau masih takut sama ular, jangan cerita malaikat Jibril. Kalau masih takut dia sama polisi, jangan cerita bagaimana ngerinya azab kubur, jangan. Orang sampai-sampai diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kengerian yang terjadi di dalam kubur. Mungkin tidak jauh dari tempat kita ini ada kuburan. Mungkin kalian kalau melalui pekuburan tersebut seperti ada rasa yang berbeda. Anu baru di sini biasa aja. Oh ya, mungkin karena kalian biasa lalu-lalang. Coba melalui kuburan Raja sana. Lalu di sana malam-malam. Anu rasa ini juga rasa ini. Rasa takut ya. Anda takut lagi kuburan sana. Pasar Sabtu ya. Lebih ngeri lagi. Ada kuburan yang lebih ngeri lagi ya. Kuburan yang di tengah hutan di sungai dua sana. Kuburan yang hidup manusianya, Islam Kristen dicampurnya dalam sana semua. Yang lalu, kenapa ada rasa merinding kita di sini? Karena ada kehidupan lain selain kehidupan kita dengan manusia. Karena ada kehidupan lain selain kehidupan kita dengan manusia.
yang kelihatan di dunianya sakit belum tentu di akhiratnya dia sakit. Tujuan kita kayak apa, sakit di dunia itu tidak menjadi masalah, yang penting jangan sampai sakit di akhirat. Kalau bisa nyaman dunia, nyaman akhiratnya. Cuma ini perkara yang sulit, ini bisa dia dapatkan ilmunya kalau dia duduk di majelis-majelis ilmu, bisa duduk di majelis-majelis taklim yang modal ilmu inilah nanti yang akan berjalan mengarungi lautan dunia menuju perbatasan alam barzakh yang kita mengenalnya dengan nama kubur. Kemudian selesai itu baru nanti kita dibangkitkan sampailah kita ke laut yang lebih besar daripada laut dunia, namanya lautan akhirat. Yang satu hari di dunia, yang satu hari di akhirat, dia seperti 1000 tahun perjalanan dunia. Berapa hari yang sudah tinggal di Batu Licin ini, belum masuk sini Pemangga Juli itu tanggal 15 Juni. Sekarang sudah tanggal 25 Juli, berarti sekitar 40 hari. 40 hari hitungan dunia bagi mereka yang dikubur itu hitungannya 40.000 tahun. Hitungannya 40.000 tahun. Lalu dia mendoakan kita yang sehari 5 kali ini rasa uyuh dia. Kasihan kita di dalam kubur. Kasihan orang tua dia di dalam kubur. Dia mengharapkan doa dari anaknya. Dia mengharapkan perhatian dari orang-orang yang dibesarkannya. Oh, ternyata orang yang dibesarkannya ini justru ketika ditinggalkan dia jauh daripada cahayanya Allah, jauh daripada rumah-rumah yang dituruni rahmat oleh Allah. Akhirnya dia tidak memiliki petunjuk untuk memberi keselamatan kepada orang tuanya. Orang yang ingin meninggal dalam keadaan senang, orang yang kepingin dia itu meninggal dalam keadaan senang, maka 4 perkara harus dia perhatikan. Orang yang mau meninggalnya itu namanya meninggal husnul khotimah. Kenapa Habib sering mengulang masalah husnul khotimah? Karena husnul khotimah ini karunia terbesar yang diinginkan oleh setiap makhluk, khususnya bangsa manusia yang Allah ciptakan baru. Nabi Yusuf seorang nabi, dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan di akhir hayatnya dijadikan golongan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf dia berdoa di setiap malam dengan air mata yang bercucuran. Dia meminta kepada Allah, Allahumma khfir lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah aku dengan keadaan tutup yang baik, dengan keadaan husnul khotimah. Ini Nabi Yusuf. Nabi kita pun berdoa dia di dalam setiap sholatnya. Bahkan ada yang mengatakan di sujud terakhirnya Nabi itu selalu berdoa, Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira yaumi yaumul qiyamah. Ya Allah, jadikanlah umur yang paling baik bagi diriku itu umur terakhir Nabi. Nabi ini Bu seumuran mulai belum lahir sampai hendak meninggal paling bagusnya umur Nabi. Lahir bercahaya, kuitan lahir ada mahajan. Ketika nutfah Sayyidina Abdullah itu ada di dalam rahim Siti Aminah, satu kota Mekah ini semuanya berbau harum selama 9 bulan 10 hari. Dia cariakan ulun manusia yang ingat berkianan sekotaan harum itu cariakan ulun manusia. Bahkan diriwayatkan orang yang melihat Siti Aminah ketika Siti Aminah mengandung Nabi kita,
jika dia berkehendak dengan sesuatu, Allah kabulkan kehendaknya. Ada orang Quraisy, ada orang-orang, maksudnya orang Quraisy ini orang-orang Arab yang tinggal di Mekah. Ketika dia melihat Siti Aminah pada saat itu, Siti Aminah mengandung Nabi kita, maka hendak orang Quraisy ini hendak berisi unta, Allah kabulkan kehendaknya. Saking mulianya umur Nabi kita, tetapi dia lihat apa doa Nabi, ya Allah, jadikanlah paling baiknya umurku ini ada pada akhirnya. Kamu kita ada berpikir kayak itu. Ada ya Allah, jangan banyak lainnya. Pokoknya ulun seraja ya Allah. Pokoknya ulun terus aja kayak apa caranya sebelum ulun sufi dulu ya Allah. Ada tahu kayak apa caranya. Itu pikiran kita. Kenapa seperti itu? Karena hati ini terlalu hitam. Dunia ini Pak, dunia ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia ditanya, wahai Ali, apa itu dunia? Ujar Sayyidina Ali, dunia ini halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah halalnya nanti yang cari hati-hati itu dihisab Allah halal. Nanti yang cari ada ngawur, nanti yang cari bujur-bujur, yang jaga itu halal. Sebagian halalnya itu jadi hisab dari Nabi. Nah haramnya apa? Jadi azab dari Nabi. Ini yang kita inginkan setiap hari dalam kehidupan kita. Ini yang kita inginkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita ini tidak pernah nyaman. Hidup kita ini tidak bisa nyaman. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang Tuhan itu bukan pencipta alam semesta, tapi Tuhan itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Umpama aturnya urusan dunia, urusan rezeki, urusan sugi, umpama aturnya, umpama menentukan. Sugi itu yang menentukan Allah. Gara-gara kita umpama atur, pas luput kada sesuai dengan kehendak kita, lalu nyantok jadi mautnya kita. Lalu kita semua mau. Kenapa? Umpama atur kita di dalam situ. Tapi yang kada usah umpama atur, kada usah umpama menentukan. Yang penting ulun kerja, kalau kau berikan rezeki ya Allah, kau berikan berlimpah, ulun terima kasih ya Allah. Apa yang menjadi haknya hamba-hambamu yang lain, orang miskin, fakir dan orang yang membutuhkan, aku keluarkan ya Allah. Haknya istriku, haknya anakku, aku laksanakan ya Allah. Sisanya mau aku tabung untuk berangkat ibadah. Yang jelas segala perbuatanku, hartaku, diriku, apapun yang kau jadikan untukku, lillah, untuk engkau semua ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anu di bagian berpangkirnya nyaman, apa itu dulu? Mencoba melawan kehendak hawa nafsunya ini capek Pak. Hawa nafsu ini kadang keampihan yang menyerang, ada keampihan. Cuma kita sama Allah dikasih modal ilmu. Kita dikasih modal ilmu. Kalau bawaannya seperti ini, aku turuti terus menerus, tidak ada habisnya ini. Tidak ada habisnya biar balik, biar lanjutkan serumat. Ada bapak yang kayaknya ini sudah bangun setengah 4 nah. Setengah 4 sudah bangun. Ulah lapangan 15 menit saja karena jam 4 kurang 15 menit itu biasanya bangun aja 15 menit. Misalnya kita memberi kesempatan dengan nafsu untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Lahirnya setengah 6 bangunnya. Dari setengah 4 jam 4 setengah 6 bangunnya. Astagfirullah, bidadab. Akhirnya fajarnya sholat mulia lepas, qobliyah subuhnya tempat meminta lepas, tahajudnya lepas lagi. Gara-gara apa? Memberi kesempatan sedikit dengan nafsu. Orang yang mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu 4. Yang pertama, dia harus senang menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Mulazamatu bi thalibil ilmi. Orang tersebut harus nanti ada majelis di sini. Kalau zaman dulu Pak, saya punya guru namanya Habib Abdul
Zabir Pak Fauzi. Di Zabir itu kalau dia mau ke rumah gurunya Habib Ali bin Hasan Al-Aqtas, gurunya Ali bin Hasan yang belajar Abu Bakar bin Hasan. Habib Abu Bakar ini kalau dia mau ke rumah gurunya, kata gurunya, saya ada waktunya jam 11 malam. Saya ada waktunya jam 11 malam, kata gurunya. Maka dia berangkat dari pondoknya ini, dari pondoknya ke rumah gurunya, perjalanannya itu 7 km. Padang pasir ini anginnya kencang, padang pasir ini anginnya kencang. Tidak ada penerangan kecuali penerangan yang dibawa mulai rumahnya. Sesampainya dia di depan rumah gurunya, dia mempertahankan jalan 7 kilo agar penerangannya ini tidak mati. Sampai rumah gurunya terbuka, assalamualaikum, pas penerangannya mati. Ujar gurunya, engkau tidak memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, boleh sampaikan. Orang zaman dulu untuk mendapatkan ilmu, orang zaman sekarang untuk mendapatkan ilmu, sampai majelis taklimnya mulai makanan kadang-kadang dari nyawa dari nyawa, ya kadang mau menuntut ilmu simparakan. Apa penyebabnya? Penyebabnya dosa selalu banyak di dalam diri manusia. Kenapa seperti itu? Karena ilmu ini perkara mulia. Allah tidak akan membiarkan perkara mulia ini dikerubuti oleh orang-orang yang memiliki kotoran-kotoran. Dia rumah dimasuki lalat aja nggak lucu dia. Rumah di makanan dihurung lalat aja dia habut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau cahaya ilmu yang akan menyelamatkan manusia ini dikerubuti oleh orang-orang yang benar. Dia betul ilmu di mana saja. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Kalau turun majelis ilmu dia niatkan, ya Allah, mudah-mudahan aku kau berikan ilmu yang manfaat, ya Allah. Mudah-mudahan ilmu ini bisa amalkan, ya Allah. Kalau sudah satu ilmu dia amalkan, nanti Allah naikkan tingkatan dia. Malam ini ke sini, malam ini ke sini. Sampai gue nih hadir majelis taklim sampai sore-sore kalau ke majelis taklim, tapi sedikit ya itu kan dia amalkan ilmunya. Bertambah dia, bertambah. Amalkan satu, Allah akan tambah. Amalkan satu, Allah akan tambah. Namun kadang-kadang amalkan. Kebanyakan orang hadir majelis taklim ini itu tadi keleranian. Wah, ini kesini perkumpulan di sini daripada orang menuntut ilmu. Aslinya apa? Di rumah kulir. Di rumah tetapi ada dua kulir. Baik majelis saja bukan di sana banyak hubungannya deh. Silakan orang. Itu saja manusia ini. Makanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari kumpulnya di tempat-tempat yang penuh dengan rahmat tersebut. Pokoknya yang di mana ada majelis ilmu, yang niatkan mudah-mudahan aku mendapatkan ilmu di tempat tersebut dan mudah-mudahan aku dapat mengamalkannya. Pertama niatnya dulu, Pak. Pertama itu niatnya. Kalau niatnya yang kencang, niatnya yang kuat, dia dapatkan itu. Tapi kalau dia niatnya setengah-setengah, dia besok hari Senin ulun puasa adalah puasa rada. Besok takutnya memang pas kalau kalian beliau ini puasa rada dia melihat esok ada puasa tuh dia. Kenapa? Separuh. Tapi kalau niat yang kencang, besok saya puasa. Apapun keadaannya, saya mau takarrub mendekatkan diri saya kepada Allah dan mudah-mudahan nafsu ini bisa saya kalahkan. Kayak apa aja berarti biar kada bersaut, ini untuk apa? Karena tekad yang bulat Allah itu campur di dalam tekadnya. Apa yang campur di dalam tekad? Tapi yang paru-paru tadi ya itu bang. Masuk saruban banget dan ya malah puasa adalah puasa. Beda lihat esok aja ada puasa tuh, banyak ada puasanya. Amun puasanya paling jam 10 acar juga. Biar orang ini biar acar. Yang pertama ini di dalam sebuah hadis man mata fi talabil ilmi mata syahida. Siapa orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, matinya itu mati bersaksi bahwa dia bertuhan selain Allah dan bahwa Nabi kita adalah utusan Allah. Dia takut ini ulah habis anak-anak ulun punya keluarga juga ada yang meninggal. Dia punya
dia tak belak-belakan jalannya. Yang lihat berapa banyak keluarga kita yang meninggal dunia, akhir umurnya ada dengan ucap la ilaha illallah. Ini contoh. Ada sesuatu dia, itu kenyataannya. Kenapa lidah itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Syekh Muhammad Al-Atiyah 32 tahun komanya, ulama besar Damaskus, 32 tahun komanya. Adalah 7 hari Pak, 32 tahun komanya, 32 tahun Pak. 32 tahun koma, tetapi ketika hendak dicabut nyawanya, Allah bangunkan matanya sebentar, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru meninggal dunia. Kita ada apa-apa dudukan pada juga ternyata kalau padir tuh lagi dudukan ini ada ucap apa-apa, ada meninggal, ada la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, langsung ada meninggal. Apabila kalimat itu bisa diulangnya, orang yang suka menuntut ilmu, kemudian ilmu itu jadi pada tubuhnya, maka ilmu inilah yang akan membimbing lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur. Yang dikirakan, jangan sampai yang seperti contoh-contoh yang Allah contohkan, yang Allah perlihatkan pada kita. Jangan sampai. Kasihan orang husnul, orang su'ul khotimah ini, kasihan dia. Yang kedua yang menjadikan orang itu husnul khotimah, hafadhu ala shalawatil khamsi, dia suka menjaga, memelihara, memperhatikan sholatnya yang 5 waktu. Man muhafadhu ala shalawatil khamsi asya khaira wa mata khaira. Siapa orang yang dia itu selalu mengutamakan urusan sholatnya yang 5 waktu, yang anak-anak kita tetapi menggawinnya di rumah, orang yang suka memperhatikan perkara sholat 5 waktu, Allah beri hidupnya nyaman, Allah beri meninggalnya nyaman. Kita dalam sembahyang ini kita tetapi amal dia lihat ada orang nyanyuk dia takut. Kenapa kan kamu lihat nyanyuk harus hidup ini? Ada tadi mengendalinya ini. Sholat ini hubungannya langsung dia dengan Allah. Bisa sembahyang ini panjang nanti. Akhirnya kalau jam 11 saja habis sampai bisa intinya dengan meninggal sembahyang. Orang yang suka meninggal sembahyang yang ini kita pakainya muraqil ubudiyah. Nanti ada babnya. Kalau tidak di muraqil ubudiyah di ini salah yang tetap salah. Ini syarat makanya bidayatul hidayah. Ada di dalam kitab, ada di dalam bukan bidayatul hidayah, di Ihya-nya, di Ihya Ulumuddinnya ada penjelasan tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jika dia masuk ke dalam kubur, kata Nabi, 1 rakaat sholat yang dia tinggalkan harus ditebus dengan 1 serangan ular, yang nama ular tersebut adalah Syujaul Aqrab. Ada ular di bawah, di perut bumi ini ada ular ya. Ular ini tinggalnya di satu alam namanya alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, alam yang menunggu musnahnya dunia, baru alam barzah ini terbuka untuk menuju pintu alam akhirat. Orang yang meninggal itu namanya menunggunya di alam barzah. Kenapa pintu terbuka? Karena si pintu alam akhiratnya belum terbuka. Kenapa? Karena alam dunianya belum hancur. Kalau alam dunia ini sudah hancur, hanya terbuka dengan pintu alam akhirat keluar. Nah, di alam barzah ini yang ikatannya dengan alam dunia ini, tempatnya di bawah tanah kita ini, itu ada ular. Nama ularnya Syujaul Aqrab. Ular Syujaul Aqrab ini ular yang Allah ciptakan khusus untuk menyiksa orang yang pernah meninggalkan sholat. 1 rakaat, 1 ular Allah kirimkan kepadanya. Yang jadi pertanyaan, berapa rakaat dia pernah meninggalkan sholat 5 waktu tersebut? Dulu nama dulu lah ya 7
safian 17 kali 360 kali 17 lagi yang sanggup ya. Beratus ribu pulangnya mendatangi kuburan dia nanya bisa kubur-kubur sebelahnya itu terganggu gara-gara yang meninggal di umat kubur di situ. Nah sebelahnya ada tahu-tahu tempat dua terdipak-dipak langsung jauh lagi orangnya. Ini apa ini? Makanya orang di Hadramut kami Pak Alawi orang itu menyebut Habib. Kalau di Indonesia kami kan disebutnya Habib. Kalau di Hadramut kami disebutnya Pak Alawi. Kami Pak Alawi kadang mau berkubur berimbas masalah kami kadang mau. Kami maunya kubur kami sendiri. Maksudnya apa? Kami kubur keluarga kami saja. Supaya apa? Itu nanti. Karena ulun cerita ini bukan melebihkan daripada keluarga Pak Alawi kita. Tapi kami keluarga Pak Alawi ini mereka itu punya perhatian yang khusus terhadap anak-anaknya dalam masalah ibadah. Akhirnya kalau kami meninggal, kami mau meninggal serumpun aja, segolongan aja. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang disiksa di dalam kubur, kami bisa sama-sama menolong. Tapi kalau kami satu masuk saja ke kubur sebelah untuk makan serumpun tadi, takutnya banyak kami siksa di situ. Titir lawan menghadapi bayang tadi. Lalu dikajari bukan ada umpan, tapi umpan dipak mau. Tiga ulang, satu rakaat, satu ulang. Kemudian boleh dia hitung berapa kali dia meninggalkan. Satu hitung lagi juga jangan hitung dua kali ulang yang ada tahu hitung dua itu yang kedua. Ini bukan menakuti. Kalau dia tidak percaya dia beli. Atau usaha bahasa Arab cari saja. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab beli yang bahasa Indonesia yang terjemah. Atau sekarang ada namanya Google yang buka ular sujakul akrab Google lagi sahabat yang buka. Yang ketiga yang menjadikan orang itu meninggal husnul khatimah khawatir fi qulubi ayyamuta bi husnul khatimah. Orang yang kepingin meninggal husnul khatimah dia harus takut dengan akhir umurnya. Bisa jadi dia ini akhir umur meninggal husnul khatimah. Harus selalu membangkitkan rasa takut, pengawasan atas hati dan nafsunya. Bisa jadi dia ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Min ahadin amina ayyuslaba imanuhu bil maut ila sunnalah. Siapa orang yang merasa aman akhir umurnya itu akan selamat, maka orang itu tidak akan selamat. Insya Allah lu namun melihat Pak Wabilah, lu namun melihat Insya Allah ini memang meninggal baik aja. Insya Allah ada yang kritik seperti itu di hati. Suruh khatimah dia. Suruh khatimah dia. Suruh khatimah dia. Dia merasa aman dengan akhir umurnya. Nah bisa jadi tidak merasa aman. Ini nabi lain banyak yang kadang-kadang beramalnya kadang tapi banyak sembahyang malam ya kadang-kadang amun lagi ada hajat bukan belum terbayar hanya sembahyang malam merasa aman. Siapa orang yang merasa aman di akhir umurnya akan meninggal dalam keadaan baik, justru sebaliknya dia akan meninggal dalam keadaan tidak baik. Yang keempat, orang yang meninggal ingin meninggal husnul khatimah mukathiratul bidu'a, dia harus memperbanyak doa. Ya Allah, ulun ya Allah, kalau berharap dunia ya Allah, jauhkan ulun dari keinginan nafsu tentang dunia ini ya Allah. Semakin ulun meminta tentang dunia, semakin dunia itu membayangi dengan pikiran ulun ya Allah. Ulun minta nanti husnul khatimah saja ya Allah. Jangan tapi dia bukan larang. Dia jangan tapi terlalu meminta dunia sama Allah. Nah, kasih tahu benar. Kalau dia terlalu minta harta sama Allah, itu nanti harta itu akan menjadi bayangan terus-menerus bagi diri dia. Yang dikhawatirkan kalau dia tidak diberi itu harta oleh Allah, yang kecewa nanti sama Allah. Dulu perasaan Pak Kaudilah kamu malamnya ini yang ketiga tahunnya sudah lawan ulun berdoa itu masalah supaya Allah berikan sufi itu doanya sehari kadang-kadang sembahyang 5 waktu ulun 7 kali doanya sembahyangnya 5 waktu tapi doanya 7 kali ulun gencangi hantar dunia tapi
sudah 3 tahun, tapi kelihatan artinya udah dah. Baik sahaja ya Allah, ya Rabbi, kata-kata bila perlu nggak bisa lagi bangun malamnya, kecewa dia dengan Allah. Dia kecewa sama Allah. Kenapa? Ya karena dia yang berkehendak, bukan Allah yang berkehendak. Dia yang berkehendak. Akhirnya dari Allah Taala sangkal. Akhirnya sangkal buruk lawan Allah. Parah jadi maju ya Allah. Haji itu kan maksiat lalu jadi sugi. Akhirnya gaya maksiat juga. Akhirnya itu hatinya menjadi rusak. Kenapa? Cara-cara selalu meminta dunia sama Allah. Terus dimintanya. Iya, kalau sudah terlalu banyak minta dunia, itu dunia nanti menjadi angan-angan terus-menerus di mata dia. Lagi dudukan sholatnya, hayalannya dunia. Lagi bacaan, pikirannya dunia. Lagi sembahyang yang datang di dalam angan-angannya itu dunia. Kenapa? Karena memang dunia tujuannya. Jadi kita pun kenapa lu sembahyangnya tapi bisa usul itu pikiran macam-macam. Pikiran apa yang kau pikirkan? Pikiran ini, pikiran itu, intinya bab pikirannya pasti masalahnya duit. Pasti itu sudah babnya bab duit saja pikirannya. Ini masalah ini, masalah kayaknya seperti anak kayaknya hendak mau emek buat ini. Semoga emek, ya bangga emek. Ya kayak kamar dagang, palu tuh adalah penumpang emek. Ini duit pas-pasan ya bingung mengeridit. Bingung mengeridit 800 miliar didatangi kreditnya bisa saling ngalir ya. Kenapa? Kalau dia minta dunia pasti itu menjadi bayangan terus-menerus. Perbanyak berdoa minta kebaikan. Ya Allah, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Pindahkan halku, keadaanku yang seperti ini kepada keadaan yang lebih baik. Ya Allah, ulun minta rahmat masalah kebutuhan ulun. Ya Allah, kebutuhan ulun ini sudah meninggal, amin ya Allah. Ya Allah, ulun minta mama ulun masih hidup, mudah-mudahan ulun ada rezeki. Ya Allah bisa membawa mama ulun pulang ibadah. Nah ini kan doa-doa bagus. Allahumma in kana rizqi fis sama anzilhu. Ya Allah, kami lagi turunan di bumi keluarkan jauh balakan nan ada di tangan dapatan nan bocor tambalan intinya duit. Akhirnya pas pada dapat dia nyamuk pusing tidak dapat dia. Kenapa? Dia yang menghendaki bukan Allah yang terbanyak. Ya Allah, mudah-mudahan tangga saya yang ini Allah dia dalam keadaan sulit, semangatlah dia ya Allah. Dia kalau mau doa dikabulkan, doakan tetangga-tetangga dia, doakan orang-orang yang dia kenal. Cepat dia dikabulkan doa. Ini bujulah. Ini daripada salah seorang ulama perlu dikasih amalan. Doakan. Apalagi bisa mendoakan orang yang tidak kita senangi, orang yang kita anggap musuh. Itu dia doakan. Cepat doa yang dikabulkan sama Allah. Yang minta cepat dikabulkan. Itu 4 perkara yang menjadikan manusia husnul khotimah. Nah ini terakhir harus kasih yang penjelasan antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu yang baik, su'ul khotimah itu yang buruk. Manusia ini tidak ada dalam hidup kecuali 2 perkara ini yang akan menimpanya. Di akhir umur akhirnya ada matinya mati baik, yang matinya mati buruk. Itu aja sudah. Mati biasa tidak ada cerita mati biasa itu tidak ada. Mati biasa, buruk ada, baik ada. Apa ini? Buruk ada, baik ada. Bingung malaikatnya. Disiksa ada Allah, diberi pahala ada kawan. Mana ini? Artinya ada mati biasa itu ada. Amin ada mati baik, mati buruk dia. Bukan buruk badannya, maksudnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Akhirnya itu ada baik. Orang yang mati husnul khotimah itu doanya diterima. Duduknya dia di majelis taklim ini jadi pahala. Dia meninggal husnul khotimah, ini pahala bisa sampai kepada dia. Anak dia membaca Yasin di rumah kesaktian tidur, doanya itu sampai. Kenapa? Karena dia meninggal itu kubur dia terbuka dengan namanya pintu husnul khotimah. Beda sama satunya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu kalau kata Imam Ibnul Qayyim itu artinya mati tekalan. Mati kuburnya itu tertutup.
amalan dia sholat subuh, amalan dia belajar majelis taklim itu tidak bisa masuk pahalanya ke dalam kubur. Kenapa? Terhalang dia dengan syukur khotimahnya. Anaknya mengaji karena dia banyak duit, orang disuruh ngaji di atas kuburnya 7 hari 7 malam. Tapi ini orang menjadinya syukur khotimah, itu adalah syukuran ke dalam kuburnya. Meskipun berparakan saja. Kenapa? Terhalang dia dengan syukur khotimahnya. Artinya hati-hati dengan akhir umur dia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini majelis menjadi cahaya ini menjadi cahaya bagi masyarakat kaum Talaga dan ajak teman-temannya jamaah-jamaah pokoknya biar ajak ke sini anak-anak yang ramekan. Semakin ini rame semuanya ini nanti dapat berkah. 40 kesana, 40 kesana, 40 kesana, 40 kesana, semuanya mendapatkan berkah dan keberkahan majelis taklim. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.